Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan mulai lagi mempelajari satu kasus ya, yaitu UD Abadi. Ini soal UKK 2024 ya. Semoga dalam keadaan sehat semua, siap belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, anak-anak yang saya cintai. Sebelum kita mulai, ada satu pantun kemarin dapat ya, bukan pantun sih. Katanya kalau kita bilang akuntansi, tiada hari tanpa angka. Nah, semangat ya. Itu kata anak akuntansi kemarin yang ketemu saya. Di sini kasusnya adalah UD Abadi memproses jurnal dulu ya. Sebelum kita mengerjakan, biasakan kita harus cek dulu kebijakan akuntansinya. Karena nanti akan berpengaruh ke dalam transaksi. Jadi kita cek dari umum ya sampai ke semuanya, pembelian, penjualan. Di sini kas kecilnya pakai fluktuasi, artinya dibuat jurnal bertransaksi ya, beda dengan dan tetap. Kemudian termin biasa denda. Kemudian persediaannya dihitung dengan perpetual, metodenya rata-rata bergerak ya. Ini akan kita kerjakan di kartu. Kemudian adjustment untuk untuk penyusutan menggunakan garis lurus. Di sini umurnya ya ketahuan ya. Oke, langsung kita meluncur ke daftar akun dan transaksi. Kita lihat ke bawah. Ini daftar akunnya per November 2022, berarti transaksinya akan mulai pada bulan Desember ya. Ini data-data lainnya. Langsung kita mulai guys. Let's go di transaksi dokumen 1. Ini Gunung Kawi menjual ke kita, berarti kita ada pembelian ya. Pembelian dari Gunung Kawi. Kita gunakan jurnal pembelian. Ya, di sini kita lihat tanggal 2 kita masukkan dulu tanggal 2 ini udah. Kemudian invoice nomor F11 Gunung Kawi. Break paid-nya di sini adalah 1 juta rupiah. Oke, karena dari kiri break paid kita ikutin saja. Kemudian PPN masukannya harusnya ini masukkan saja. Agak rancu nih income sama PPN beda bahasa. 15 juta 675.000 rupiah. Inventory-nya adalah 142.500.000. Oke. Total daripada hutangnya adalah ini, kita bisa tambah dari sini ya. 158 belum pas ini. 159 ya, ini kurang 0 maaf. 159.175.000 rupiah. Oke, total untuk transaksi yang pertama sudah, nomor sudah, dokumen sudah. Dokumen yang kedua, ini ada pengeluaran kas kecil ya. Kas kecil, kita karena ini adalah metode fluktuasi, berarti kita buat jurnalnya. Kita meluncur ke petty cash jurnal ya. Oke, perlengkapan, pembelian perlengkapan kantor ya. Yaitu untuk toko maksudnya, jadi nanti store supplies masuknya karena akunnya hanya itu yang disiapkan. Tanggal 4 buktinya adalah V121 700.000 rupiah. Oke, kreditnya petty cash. Kemudian transaksi yang ketiga, Bromo Asri menjual ke Abadi, berarti di menu purchase ya, pembelian. Yang dibeli adalah 25 Panasonic dan 20 kulkas Toshiba. Tanggal 5, nama PT-nya ini, invoice-nya kita isi juga F217. Oke, break paid-nya di sini tidak ada. Income-nya 7.700.000. 20 juta ya, maaf, 20 juta 075. Inventory-nya 182.500. Oke. Totalnya adalah 202.575. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, tadi ada yang kelewatan yang di kartu ya. Kartunya ini harus kita isi secara berkala sesuai dengan pengurangan dan penambahan saldo barang dagangan. Di sini ada 2 barang ya, yaitu kulkas Panasonic dan juga Toshiba.
Kita buat dulu. Oke, ini kita lihat yang pertama adalah kulkas ini dulu. Oke, metodenya average ya. 70 juta ribu unit ini kita taruh sini dulu. Kali 4.500.000 ya, ini tanggal 1 ini. Kemudian deskripsinya saldo awal ya. Saldo awal. Oke, kemudian untuk yang kedua, Toshiba metodenya sama, average juga. Ini salah, kita ganti dulu average ya. Toshiba saldo awalnya adalah 30 unit kali 3.500.000, ketemu 105. Oke. Kemudian tadi di transaksi ya, setelah kita saldo masukkan, ini tadi ada pembelian ya. Ada pembelian yang sudah kita report di sini, ini tadi pembelian Gunung Kawi tadi. Kita masukkan datanya dulu ke sini. Gunung Kawi kita beli dari Gunung Kawi, ini kita tulis ininya, kemudian nomor buktinya F011 tanggal 2 sudah ya, PT Gunung Kawi. Ini kita ngebeli 20. Oh, ini sorry, ini dulu ya. F011 kulkas Panasonic dulu, maaf. Ini kita ngebelinya adalah berapa ini? 20 ya. Kita terus 20. Harganya adalah di sini 4.500.000. 4.500.000 rupiah. Totalnya berarti 20 dikali dengan 4.500.000 ya. Atau 90 juta sama dengan di sini. Kemudian saldonya di sini 90 ya. 70 ditambah 20 ketemu 90. Harganya masih sama. Jadi cara ngitungnya dari sini dulu. Ya, kita tambah dulu teman-teman. Ini total ini ditambah dengan ini total pembelian. Ya, berapa? Ketemulah 400 ya. Nanti kalau ada pengurangan, saya ulang dulu dari ini, ditambah dengan pembelian, dikurangkan dengan penjualan kalau ada. Jadi rumusnya biar nanti pas seperti itu. Jadi ulang lagi, total ini ditambah ini ya, kalau ada kurang dengan ini. Nah, setelah itu ketemu 405. Untuk menghitung yang ini caranya, kita bagi total barang harganya dibagi dengan unit. Ini bukan dikali ya, karena ini metodenya adalah average, jadi dibagi. Karena kita pakai manual ya. Kalau di Vivo atau Livo dikali. Tapi ini dibagi. Oke ya. Jelas. Kemudian totalnya menjadi 90 unit untuk yang barang pertama. Yang Toshiba ya. Yang Toshiba ini adalah saldo awal 30. Kemudian pembeliannya 15. Harganya 3.500.000. Totalnya berarti 15 dikali dengan ini 52.500. Nah, saldonya sama ya, kita tambah dulu 30 ditambah dengan ini. Oke. Terus totalnya seperti yang di atas tadi, ini ditambah dengan ini dikurang ini kalau ada. Ketemunya 157.500 rupiah. Nah, baru yang ini dibagi dengan jumlah barang. Oke, ketemu masih sama ya. Sebetulnya kalau harganya nggak berubah seperti ini, mau apapun metodenya hasilnya sama. Livo, Vivo, Average hasil sama ya. Ini karena harganya sama. Oke. Kemudian tadi tanggal ini nggak ada, tanggal dokumen 3 tadi udah kita input juga ya. Tadi ini dokumen 3, jadi setelah kita input di sini, kita lari ke sini tadi. Ya. Nah, sekarang di sini Panasonic di sini ngebeli 25 dari Bromo ya. Nomor buktinya F17 tanggal 5 25, harganya 4.500.000. Kalau harga kita sesuaikan di sini. Yang ini ya. Takut ada perubahan.
Nah, totalnya berapa? 25 kali 4.500.000. 112.500. Kemudian saldonya berarti 90 ditambah dengan 25. Oke, saya tambah manual saja. Nah, sebelah sini sama 405 juta. Ya, seorang lagi 405 juta ditambah dengan ini 112. Ya. Terus dikurangin dengan di sini penjualan kalau ada, kalau enggak ya enggak usah. Oke, seperti ini. Nah, di sini 511 dibagi 115 ya. Nanti ketemunya hasilnya sama. Kemudian yang Toshiba ini 20 ya. Nah, dokumen tanggal 5 ini, yang tanggal 5 untuk yang Toshiba 20 piece kali harganya sama 3.500.000. Oke, kita kalikan ya, ketemunya ini 70 juta sesuai yang di soal. Kemudian jumlahnya ini 45, kita tambahkan dengan ini 20, ketemu 65 ya. Di sini sama 157 tambahkan dengan 70 juta, kurangkan dengan ini kalau ada, kalau enggak kita langsung. Nah, 227.500. Kemudian ini harganya tinggal ditarik ya, ini total dibagi dengan unit ya, ketemulah angka 3.500.000. Ini karena harga belinya nggak ada perbedaan, berarti di sini juga nanti tetap sama. Baik, untuk dokumen ini sudah selesai, kita masukkan tanggal 5 Desember. Sekarang kita di transaksi tanggal 4. Tanggal berapa nih? Dokumen transaksi keempat tanggal 8 Desember, yaitu pembelian dari PT Jaya Putra ya. Kita meluncur dulu ke sini Jaya Putra ya. Di sini fragmentnya 1.250.000. Kemudian PPN income-nya 11.275.000. Inventory-nya adalah seharga 102.500 ya, 102.500.000. Oke, totalnya adalah 115.025.000 rupiah ya. Debitnya fragment, PPN income, inventory pada accounts payable. Nah, langsung kita meluncur ke dalam kartu sediaan ya. Untuk kita isikan di sini dari atas. Di sini Panasonic 15 piece. Ya, ini dia. F324 ya, F ini F ya. F324 15 ya, 15 unit, harganya sama 4.500.000. Kemudian totalnya 67.500. Nah, iklan ya, ada yang jual es itu guys. Total unitnya 115 ditambah dengan 15. Nah, seperti ini. Total di sininya ini 517.500 tambah dengan ini ya, kurang ini kalau ada. Seperti ini. Kemudian harga per unitnya tinggal kita bagi 585 dibagi 130. Oke ya, 4,5. Enggak ada perubahan harganya. Kemudian untuk yang Toshiba ini tanggal 8. Toshiba ini tanggal 8 ya. Tanggal 8 di sini ada 10 unit. 10. Harganya kita tulis 3.500.000. Oke ya, totalnya sama 35 juta, kita kalikan saja. Kemudian jumlahnya ya. Ini 65 tambah 10. Ini tambah ini ya 75. Nah, di sini sama 227.500 tambah 35 ya. Karena nggak ada pengurangan di sini. Totalnya menjadi 262.500. Harganya tinggal kita bagi 262.500 dibagi dengan 75, ketemulah
harga 3.500.000 ya. Enak banget ini karena nggak ada perubahan harga beli, jadi harganya sama terus, jadi gampang isinya. Oke, dokumen keempat tanggal 8 selesai. Kita langsung ke dokumen transaksi yang kelima. Ada nota kredit. Kalau nota kredit berarti yang buat ini ya, kan yang buat kopnya Putra Jaya, Jaya Putra, berarti dia yang mengirimkan ke kita untuk narik barang yang tiga ya. Oke. Kalau debit yang bikin pihak pembeli. Nah, seperti itu bedanya. Oke, langsung kita ke jurnal umum. Di sini ada pengembalian. Sudah saya buatin sedikit biar cepat ya kan. Account payable-nya berapa ini? 12.765. Kemudian percentage inventory-nya ini 11.500. Income-nya PPN ini ya kita kurangkan 1.265.000 rupiah. Nah, karena ada retur pengembalian waktu beli, kita pindahkan juga angkanya ke sini, 3 unit ini ya. Yang pertama adalah kita dari atas dulu, dari Panasonic. Untuk yang Panasonic ini kita ketik di sini ya, berapa unit ini? 1 ya, negatif 1. Harganya harus sama dengan waktu ngebeli, 4.500. Oke, jadi negatif 4.500. Nah, di sini 130 kurangin 1 karena barangnya kita kembalikan ya. Ini sama, ini 585, berarti kurangi dengan ini ya, dibagi ini 585, 580 dibagi 129, masih sama teman-teman, hasilnya 4,5. Kemudian untuk yang ini kulkas Toshiba ada 2 ya, min 2, harganya sama dengan di atas. Oke, ketemunya seperti ini, 7 juta, 75 dikurangin 2 tinggal 73 ya, 26.500 dikurangin 7 juta, kemudian hasilnya dibagi dengan ini, ketemu 3,5. Oke, ini untuk yang soal dokumen kelima udah selesai, tentang kredit. Untuk yang dokumen transaksi ke-6, kita mulai ke menu penjualan ini ya, ke jurnal penjualan. Yang pertama ke toko pojok, kita geser ke bawah ya. Ini tanggal 11 ya, buktinya F121, toko pojok. Di sini totalnya adalah 170 ya, 170.775. Salesnya adalah 152.500. Kemudian free collected-nya 1.500.000. 1.500.000. Terus PPN-nya 16.775. Oh, ini kolomnya ada yang salah ya, kita betulkan dulu kolomnya. Oke ya, seperti ini. Kemudian sudah betul ya, jadi teman-teman juga bisa buat seperti ini untuk mengecek. Nah, kulkas Panasonic dan Toshiba ini
kita masukkan ke kartu persediaan juga. Pertama untuk yang atas ya, toko pojok. Di sini ada penjualan 15. Harga pokoknya kita ambil yang ini ya, yang terakhir. Totalnya adalah 15 dikali dengan 4.500.000. Oke. Persediaannya jadi di sini 129. Ini kita kurangkan dengan ini. Ya. Kurangkan dengan 15 menjadi rumusnya seperti ini kalau pakai Excel. Kalau manual tinggal dikurangkan saja. 114. Kemudian di sini 580 500 ya. Dikurangi 67 tinggal ini ya. Nggak ada penambahan. Nah, 513 dibagi 114 ketemu 4.500.000. Kemudian untuk yang Toshiba ini penjualannya 10 ya. Ini 10 3.500.000 harganya, dikalinya jadi 36 350 juta. 35 juta. Saldonya 273 dikurangin 10 ya. Menjadi 63. Ini ya, kalau ada ditambah dikurangi dengan ini ya. Langsung dikurangi juga boleh. 73 kurangin 10 jadi 63. 255 dikurangi 35 juta menjadi 220 dibagi 63 ketemu 3.500.000. Oke. Ini untuk yang transaksi ke-6 ya, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan ke ini ya, ke kartu persediaan, angka ini Toshiba dan ini kita masukkan ke jurnal umum ya, karena di soal ini dipisah jurnalnya. Jadi taruh di sini. Ini nilainya adalah sebesar 67.500 ditambah dengan 35 juta. Oke. Jadi 102.500.000 rupiah. HPP pada persediaan. Transaksi 6 selesai, kita meluncur ke transaksi yang ke-7. Di sini ada penjualan ke toko 7 ya. Ke toko 7 yaitu 25 kulkas Panasonic dan 20 kulkas Toshiba. Kita ke sini dulu. Buktinya ini tanggal 12. Di sini salesnya adalah 272.500 ya. 272.500. Kemudian calculated-nya 2.250.000. PPN-nya 29.975. 29.975. Oke. Sehingga total piutangnya adalah 304.725. Udah betul. Nah, ini sama kayak tadi, kita masukkan datanya ke dalam kartu persediaan. Toko 7 ya, buktinya ini, namanya ini. Di sini ada penjualan 25. Harganya sama ya, 4,5. Ini karena harga pokok ya. Harga pokok penjualan 112.500 ya. Kemudian 513 dikurangin 112.500. Nah, jumlahnya di sini berarti 114 dikurangin dengan 25. Oke. 400.500 dibagi 89, hasilnya masih sama 64.500. Terus untuk yang Toshiba sudah saya hitung 20 ya, 20 harganya 3.500.000 dikali jadi segini. 63 dikurangin 20 ketemu jadi 43. 220.500 dikurangin dengan 70 juta. Oke. Sehingga harganya 150.500 dibagi 43 tetap sama. Kemudian setelah kita masukkan ini ya, dokumen 7 ini,
ke dalam kartu persediaan 25 juta, 25 item sama yang bawah tadi. Ini tadi. Ini angkanya kita tulis juga di jurnal umum ya. Kan tadi kan jurnalnya kan seperti itu. Jadi yang sales, receivable, PPN, income di jurnal penjualan. Kemudian untuk COGS-nya dan merchandise inventory taruh di umum. Sebenarnya boleh digabung juga di sales, tetapi di sini di form yang disediakan adalah dipisah. Jadi kita ikutin di sini. Tanggal 12 ya. Ini berarti ini ditambah dengan yang bawah. 70 juta. Oke. 182.500.000 rupiah. Kita ke dokumen transaksi ke-8. Ini ada transaksi pengeluaran kas ya, ini toko. Yaitu kita ke jurnal petty cash, kas kecil, store supplies ya. Nomor akunnya sama. Berapa ini? 600.000 rupiah. Ini sama ya, 600 rupiah kreditnya. Saya kira ini jelas, nggak ada pertanyaan ya, bisa dipahami. Dokumen transaksi yang ke-9 adalah pengeluaran kas untuk membayar PLN dan PAM. Nah, di sini teman-teman pembayarannya adalah untuk listrik dan air bulan November. Ya, artinya ini bulan November, bulan yang lalu, dan baru kita bayar sekarang. Berarti membayar hutang beban ya. Nah, di atas, jadi bayar hutang bulan November. Kalau mau dicek, nanti muncul akun hutang beban ya. Di atas nanti pasti muncul ya. Kalau mau dicek silahkan. Biar lebih jelas kita cek dulu ke atas. Nah, ini dia. Di sini ada hutang beban. Ini dia. Hutang beban ini dia. 8.400.000 ya. Hutang bebannya 8.400.000. Ini untuk menampung beberapa akun, saya lihat di soal, yaitu untuk bayar PAM tadi, air, listrik, sama nanti sisanya yang 5,9 itu bayar gaji ya, bayar gaji belum November juga. Jadi di sini dimasukkan ke dalam akun hutang beban. Kita meluncur ke cash payment journal, ke payment journal. Oke, ini formnya. Kita kasih keterangan dari sebelah kiri dulu. Nomornya ini. Tanggal 1. Tanggal berapa ini? Tanggal 14 Desember ya. 3K121 pembayaran listrik dan bulan November 2022. Kemudian nomor ceknya ini. Sebenarnya ini udah jarang pakai cek begini, tapi soalnya seperti itu, walaupun dalam praktek ya kayaknya nggak pakai cek, jarang-jarang udah bayar listrik pakai cek, udah jarang. Action payable ya, kita isikan nilainya adalah 2.500.000. Kemudian cash in banknya 2.500.000. Oke, seperti itu. Dokumen yang ke-10, di sini ada transaksi penjualan ke toko raya ya. Jadi ini kita kopnya jual ke toko raya. Kita ke sales journal toko raya tanggal 15 ini. Kemudian buktinya F12.3 toko raya. Salesnya berapa? Salesnya adalah 120 juta. Kemudian ini biaya angkutnya sebagai penerimaan untuk kita juga 1 juta rupiah. Kenapa penerimaan? Karena dibayar oleh pihak pembeli ya. PPN-nya 13.200.000. Oke, sehingga piutangnya adalah berapa ini? Ini 120 juta. 134.200.000 rupiah, udah sesuai ya. Kemudian datanya kita masukkan ke sini untuk yang persediaannya.
Di sini sekarang kita mulai ke toko raya ya. 10, jualnya 10. Harganya sama 4.500.000 karena HPP. Kita kalikan menjadi 45 juta. 89 dikurangin dengan 10 menjadi 79. Oke, 400 dan 500 kurangin 45 ya. Jadi seperti ini. Harganya per unit tetap 4.500.000. Terus untuk yang Toshiba ini 10 ya, sama. Kemudian 43 dikurangin 10 jadi 33. 150.500.000 kurangin 35 ya. Jadi ketemunya sama. Nah, dari sini seperti biasa kita masukkan HPP ini ke dalam jurnal umum ya. Ke jurnal umum COGS ya, kita isi tanggal 15, yaitu total antara ini 45 juta ini ditambah dengan 35 juta ya. Jadi 10 sama 10. Totalnya 80 juta. 80 juta ya. Jadi penjualnya di sini dijualnya adalah 120 juta, sedangkan HPP-nya 80 juta. Mananya laba kotornya ada selisih ini ya, 40 juta. Oke, kita lanjutkan ke dokumen yang ke-11. Ini ada transaksi penjualan ya ke toko Elita. Kita masuk ke sales journal. Toko Elita menjual ke toko Elita 15 kulkas Panasonic dan 15 kulkas Toshiba. Harga jualnya 180 juta ya. Kita isikan dulu 180 juta. Kemudian free collected-nya 2 juta rupiah. PPN-nya 19.800.000. Total semua 201.800.000 rupiah. Total sudah betul 201.800. Kemudian kita masukkan ke dalam kartu persediaan ya, ke sini. Tanggal 17. Oke, nomor dokumen sudah betul. Toko Elita. Di sini yang Panasonic itu 15. Kemudian harganya sama ya dengan di atas, nggak ada perubahan. Dikali ketemu 52.500 ya, 15 kali 3,5. Kemudian ini dikurangin berarti 33 dikurangin dengan 15 tinggal 18. 115.500 dikurangi dengan 52.500 ya, menjadi 63 juta. 63 juta dibagi dengan 18 ya, sama 3,5. Ini untuk yang Toshiba. Sorry ya, Toshiba ini tadi. Kebalik. Terus yang atasnya ya, maaf, dari kebalik. Sama tapi kebetulan. Ini 15 juta item juga. Ini 15 item juga. Harganya 4,5. 15 kali 4,5 ya. 67. 79 dikurang 15. Nah, ketemulah 64. 35.500 dikurangin dengan ini ya. Hasilnya adalah 88 juta. Tinggal kita bagi menjadi 4,5 ya, bagi 64. Oke. Nah, biasa setelah ini kita masukkan HPP ini ke dalam jurnal umum ya. Jurnal umumnya yaitu yang atas dulu. Ini yang atas betul ya, Panasonic ini, sorry ini ya, 67.500.000 ditambah dengan 52.500 ya, 120 juta. Ini adalah HPP-nya ya. Jadi kalau untungnya gede ini ya, ini dikurangin ini ya kan, tapi nanti bayar pajak juga gitu kan. Oke, dokumen yang ke-11 selesai kita kerjakan. Kita lanjut ke dokumen 12. Di sini ada nota kredit. Jadi toko Elita ada
ada pengembalian dari toko Elita ya. Kalau yang buat kita berarti kita yang narik ya. Kita buatkan dokumen penarikan yaitu nota kredit. Kita masuk ke jurnal umum ini, betul ya, ke jurnal umum. Di sini sales return ya, pada sales return PPN dan AR. Jadi kita masukkan dulu angkanya. Sales return-nya adalah sebesar 26, berapa itu? 24 ya. 24 juta. PPN-nya 2.640.000. Berarti ini ditambah ini ya. 26.640 sudah sama dengan di soal ya, yaitu 2 Panasonic dan 2 Toshiba. Kemudian setelah kita jurnal, kita meluncur ke sini lagi. Dari atas dulu ya. Tadi ada yang nggak urut. Di sini berarti minus 2. Minus 2 harganya sama ya, 4.500.000. Ya, HPP-nya berkurang tadi 69 juta. Ya. Kemudian ini 64 karena barang yang balik 2. Jadi negatif ini maksudnya negatif dari pengurangan penjualan ya teman-teman ya. Bukan negatif dalam arti ngurangin barang. Kalau yang sini negatif ngurangin barang karena kita kembalikan ke yang waktu beli, balikin lagi ke mereka. Tapi ini kebalikannya, yang kita jual balik ke kita lagi gitu, ke gudang lagi. Jadi barangnya malah nambah ya. Jadi di sini nanti menjadi 66 ya, 66. Nah, sama karena barang nambah ya, jadi nambah. 297 dibagi dengan 66, harganya masih sama 4.500.000. Terus yang di sini sama ya, minus 2. Ini 2 unit kan. Harganya sama, ini kita kalikan ya. 2 kali 3,5 7 juta. 18 tambah 2 karena barang balik ke kita lagi jadi 20. Oke. 63 juta ditambah dengan 7 juta. Dibagi dengan 20, 3,5 ya. Jadi kita per tanggal 18 ini punya saldo 20 unit sekali lagi karena ada barang balik 2 ke kita lagi ya. Kemudian merchandise inventory ya. Biasa kita hitung dari sini. Ditambah dengan ini. Oke. Jadi lengkap untuk sales return, PPN outcome pada account receivable, kemudian merchandise inventory pada cost out goods sold. Ini adalah untuk transaksi nota kredit tanggal 18 Desember. Oke, sudah kita jurnal tadi, sudah kita masukkan juga ke dalam kartu persediaan, berarti dokumen yang ini sudah selesai kita kerjakan. Langsung kita ke dokumen yang ke-13, penerimaan kas. Kita masuk ke cash receipt journal di sini ya. Oke, sudah saya tulis dulu tanggal dan nomor bukti biar cepat pengerjaannya. Yang pertama BKM 12/1 tanggal 15. Oke. Cash in banknya adalah 190 juta. Oke. Pada akun receivable. Oke, selesai ini ya. Kemudian dokumen yang ke-14, bukti penerimaan kas lagi dari toko 7 ya, 350 juta rupiah. Oke. $350 juta ya. Oke, dokumen 14 sudah selesai. Langsung ke dokumen 15, Toko Raya. Toko Raya tanggal 20, kita isi tanggal 20.
BKM 12.3, description-nya toko raya ya. Kemudian nilainya 190 juta. Teman-teman, di sini sebenarnya fakturnya nggak dijelaskan yang mana yang dibayar. Jadi ini kalau saya cek, ini fakturnya adalah faktur yang pertama kali sama yang kedua. Artinya ada 2 transaksi, tetapi yang kedua ini nggak lunas. Nah, di dalam penjelasan saya sudah saya detailkan di komputer ya. Kalau di komputer itu muncul faktur mana saja yang dibeli. Silakan disimak juga di penjelasan tersebut di tutorial saya. Ada saya lampirkan di grup ya, di deskripsi ya, untuk komputer akuntansi, Mayap ataupun Egurit. Kemudian dokumen transaksi yang ke-16. Di sini ada penerimaan kas lagi ya, sama. Toko Elita ini tanggal 20, BKM 12.4 ini sudah kita masukkan. Tokonya Toko Elita. Kemudian nilainya 175.160. 175.160. Oke, pada akun receivable ya. Oke. Ya, jadi ini ada keterangan kalau ini angsurannya adalah angsuran untuk yang F12.4 saja. Artinya hanya bayar 1 faktur, tapi yang lama nggak dibayar ya, belum ya. Kalau yang tadi yang pojok, Seven sama Raya itu 2 faktur sebenarnya, cuman nggak dirinci sama dia. Oke, dokumen transaksi yang ke-17. Ini adalah pengeluaran kas ya. Pengeluaran kas bayar kepada karyawan. Jadi pembayaran hutang gaji bulan November. Berarti ini masuk utang ya. Utang yang pernah saya jelaskan di video yang awal-awal ya. Ada apa namanya, hutang yang masih harus dibayar. Kita ke cash payment journal, ke sini ya. Nah, seperti ini. Ini karena hutang November kita bayar sekarang. Oke, kita masukkan datanya. Tanggal 21 BKK 12.2 ini dapurnya. Kemudian pembayaran gaji bulan November 2022 keterangannya. Nomor ceknya ini sesuai yang di soal ini ya. CP 12.002 ini. Wah, salah ya. 12.002. Meskipun sekali lagi sekarang ini udah jarang banget pakai cek gitu kan, apalagi bayar gaji pakai cek kayaknya nggak efisien gitu kan. Tapi di sini soalnya seperti itu, yang kita pakai bukti ini. Oke ya, ini hanya lampiran saja biar teman-teman tahu. Expense payable ya, nilainya adalah 5.900.000 pada cash in bank ya. Cash in banknya 5.900.000. Kemudian dokumen transaksi yang ke-18. Ini pengeluaran kas untuk bayar hutang kepada supplier ya. Supplier, maaf, ini ke Bank BRI ya. Ke Bank BRI. Di sini kita tulis tanggalnya dulu. Tanggal 22 BKK 12.3 ya, sudah sama. Kemudian hutang Bank BRI tulis seperti itu. Nomor ceknya tulis juga ya, walaupun nggak kita pakai. Bank BRI, kemudian judulnya adalah Bank BRI 150 juta kita tulis. Kemudian bunga pinjamannya ya, mahal banget ini, 14 juta. Tadi kurang 0. Ini 14 juta. Oke. Cash in banknya berarti totalnya ya, ini ditambah dengan 14 juta, 164 juta rupiah. Oke, nomor akunnya ini. Oke, dokumen yang ke-18 sudah kita masukkan ya. Hasilnya seperti ini, silahkan kalau mau dicek teman-teman. Terus dokumen berikutnya ya. Dokumen yang ke-19 ini masih pengeluaran kas juga. Jadi enak ini diurutkan oleh saya membuat soal. Ke Gunung Kawi ya. Tanggal 24 BKK 12.4 Gunung Kawi, kita isikan Gunung Kawi.
nomor ceknya ya. Kemudian di sini Rp200 juta. Kita isikan di sini 200 juta. 200 juta pada cash in bank ya. 200 juta rupiah. Oke. Ini bayar hutang atas transaksi sebelumnya ya. Ini sama sepertinya dua faktur juga. Cuman nggak diedisi sama dia. Sekali lagi kalau mau lihat perinciannya bisa dilihat di penjelasan saya waktu menggunakan komputer akuntansi ya. Udah saya bahas juga secara rinci. Dokumen yang ke-20 ini masih pengeluaran kas juga ke Bromo Asri. Tanggalnya tanggal 26 ya. 26 Desember. BKK 12.5. Kemudian Bromo Asri. Oke. Nomor ceknya. Di sini yang kita bayar adalah 234 juta. Oke, pada cash in bank ya, 234 juta. Baik teman-teman, sampai di sini untuk jurnalnya hanya sampai dokumen 20. Nah, selanjutnya setelah kita buat jurnal selesai, kita bikin rekapnya ya. Kita mulai dari rekapitulasi untuk purchase jurnal ya. Jadi seperti ini, yang paling bawah ini kita masukkan data-datanya. Urut yang paling kecil nomornya ya. Pertama adalah inventory ini, yang kedua PPN income ini ya, Rp47.025.000. Ini nomornya saya sesuaikan menjadi 1.900. Sebelumnya masuk ke kelompok liability, tapi kita sesuaikan menjadi kelompok aset ya. Untuk PPN income seperti itu. Yang ketiga adalah ini freak paid ya. Kemudian yang kreditnya 1 yaitu account payable. Jadi totalnya seperti ini untuk total daripada purchase journal. Yang kedua adalah rekapitulasi untuk sales journal. Seperti ini, kita pindahkan yang debit. Ada satu saja ya, yaitu account receivable 811.500. Kemudian yang kredit ada 3, yaitu yang paling liquid dulu PPN outcome ya 79, kita pindahkan ke sini. Terus sales ya 725. Terus free collected 41400 ya. Sama dengan kemudian CRJ cash receipt journal, hanya ada 2, yaitu cash in bank dan account receivable. Jadi tinggal kita pindahkan jumlahnya seperti ini. Kemudian petty cash-nya juga sama ya. Ini 1.300, hanya 2 akun saja. Kemudian jurnal umum ya. Jurnal umum ada beberapa akun. Yang pertama dari atas kita rekap ya. Dari merchandise inventory, kemudian PPN income, PPN account payable dan seterusnya menjadi seperti ini. Jadi direkap teman-teman. Silakan yang mau dicek bisa lihat dulu sebelum kita pindahkan ke cash payment. Jadi rekapnya adalah totalnya 540.405. Coba kita hitung dulu ya. Memastikan sudah sama. Oke, betul sama ya. 540.405. Jadi diurutkan sesuai dengan nomor yang paling kecil. Meskipun ini nggak wajib, tetapi untuk mempermudah saat posting nanti diurutkan seperti ini. Kemudian cash payment journal. Ya, belum kita masukkan datanya ini. Kita masukkan dulu. Urut yang paling kecil 2.100 100 ya. Totalnya adalah ini. Kemudian 12.200 ya. Ini. Kemudian 1.200 ya. Kemudian 9, ini 14 juta. Terus
ini ya, kurang apa lagi nih? Oh, expand payable-nya ini ada 2 ya, ini ditambah dengan ini. Oke, total sudah sama 606.400.000 rupiah ya untuk total rekapitulasi jurnal pengeluaran. Kemudian ke kartu persediaan ya. Total akhirnya langsung di sini ketahuan teman-teman. Nah, ini seperti ini. 20 unit 70 juta rupiah untuk Toshiba. Kemudian untuk yang Panasonic itu 66 unit 297 juta rupiah. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, semoga manfaat ya untuk video kali ini. Sampai sini selesai proses entry jurnal. Nanti untuk yang buku besar pembantu utang, piutang dan lain-lainnya dilanjutkan pada video mengelola buku besar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga tambah semangat dalam belajarnya dan mendapat hasil terbaik dalam peningkatan komputer sendiri. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.